Ya, teman-teman sekalian, apa kabar teman-teman sekalian? Apakah teman-teman sekalian sehat? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah karena telah membuka sesi kelas kami. Saya Adam Damiri sebagai perwakilan dari Scivolution ingin memberikan sedikit kelas kepada teman-teman sekalian terkait materi yang bisa teman-teman sekalian lihat pada siang hari ini, yaitu esensi dari kognisi, sensasi, persepsi, memori, dan atensi. Tapi sebelum memulai kelas kita pada hari ini, ada baiknya kelasnya dibuka dengan doa. Saya minta untuk teman kita Hadian untuk bisa membuka dengan doa, memimpin doanya. Mari kita berdoa menurut kita yang kita percaya masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Hadian karena sudah memimpin doanya. Selanjutnya kita akan memulai kelas kita. Tapi sebelumnya, ini kan sudah masuk siang atau sore ya kira-kira? Iya. Sudah jam-jam ngantuk kan? Iya. Jadi sebelum kita mulai, kita akan melakukan sedikit ice breaking dulu untuk memantik semangat teman-teman sekalian. Semangat enggak? Semangat! Oke, jadi ice breakingnya adalah dilakukan secara berpasang-pasangan. Cari teman, oke? Dan kemudian menggunakan pulpen. Oke? Nah, pulpen ini akan kalian rebutkan nantinya dengan cue sebagai berikut. Jadi nanti kita akan bilang boom. Apa saya bilang? Boom. Oke. Ketika saya bilang boom, kalian akan menepuk paha kalian dengan dua tangan kalian. Oke? Kemudian bilang clap. Clap artinya bertepuk tangan. Jadi coba ikuti dulu ya. Boom, clap. Boom, boom, clap. Oke, dan kemudian cue terakhir adalah pensil. Sebenarnya pensilnya mengacu pada pulpen ataupun apa yang kalian miliki, oke? Nah, jadi di antara kalian berdua, kalian akan menempatkan pulpen ini. Dan kemudian kalian akan mengikuti kata-kata saya. Ketika saya bilang pulpen, kalian akan berebut untuk mengambil pulpen tersebut. Apakah sudah paham? Berarti yang paling cepat, dia yang akan menang. Oke, silakan cari temannya masing-masing. Gimana? Udah siap untuk melakukan ice breaking-nya? Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Ini masih percobaan. Ikuti instruksi dari saya, oke? Clap, boom. Boom, boom, clap. Boom, boom, pensil. Oke. Harap tenang, kita coba ya. Fokus sekarang. Kita akan mulai. Boom, clap. Boom, boom, clap. Clap, clap, boom. Clap, pensil. Oke, bagaimana? Apakah sudah merasa rileks? Kalau begitu kita akan tepuk tangan untuk diri kita sendiri dulu. Baiklah, teman-teman sekalian. Karena kita sudah rileks, diharapkan atensi kita yang merupakan bagian dari materi ini nanti akan lebih matang, akan lebih semangat, oke? Baik, kita akan memulai materi kita. Materi kita adalah esensi, kognisi, sensasi, persepsi, memori, dan atensi. Sebelumnya, saya ingin menampilkan sebuah gambar kepada teman-teman sekalian. Oke, gambar ini. Coba pikirkan, ini gambar apa? Dan dalam hitungan kelima, saya ingin teman-teman sekalian menyuarakan ini gambar apa. Oke, setuju? 1, 2, 3, 4, 5. Gambar apa? Oke. Nah, jadi kan jawabannya ada banyak nih. Beragam-ragam. Ada yang bilang apel yang udah dimakan, ada yang bilang wajah orang. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan. Ini kan wajah nih. Kira-kira kenapa ya? Gambarnya sebenarnya hanya ada satu. Tapi kenapa tiap orang punya persepsi yang berbeda terkait gambar ini? Kira-kira ada nggak yang tahu jawabannya kenapa? Oke, kalau nggak ada nanti kita akan pelajari. Nah, selanjutnya saat kalian sedang fokus nih melihat ini tadi, kira-kira ada nggak yang sadar tentang bunyi kipas ini? Enggak. Nah, kira-kira itu kenapa? Penasaran enggak? Wah, ada yang bilang apa tadi?
Atensi, luar biasa. Berarti kamu sudah mempelajari materi ini sebelumnya. Tepuk tangan. Apa itu kognisi? Kognisi adalah proses mental yang digunakan manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Proses ini memungkinkan seseorang memahami lingkungan, mengambil keputusan, serta menghasilkan perilaku yang sesuai. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu apa itu sensasi dan persepsi. Sensasi merupakan deteksi awal atau tahap penerimaan energi fisik dari dunia eksternal melalui organ indera. Dan ada yang kedua, persepsi, merupakan tahap penafsiran, pengorganisasian, dan pemberian makna terhadap data sensorik di otak, khususnya korteks cerebral. Yang pertama kita akan menjelaskan pertanyaan dari saudari Monik tadi, tentang nama. Itu ada di bagian ini tadi, atenuasi dari entrainment. Filter bekerja sebagai pengatur volume atau attenuator. Sinyal yang diabaikan tidak dimatikan melainkan diperlemah. Kata dengan nilai emosional atau relevansi tertinggi seperti nama sendiri memiliki ambang batas aktivasi yang rendah sehingga tetap bisa menembus kesadaran. Jadi pertanyaannya adalah, apakah itu hanya berguna ke nama sendiri atau ke nama teman? Tergantung pada konteksnya. Jadi kata kuncinya seperti yang saya jelaskan tadi, kata dengan nilai emosional atau relevansi personal tinggi. Kata-kata apa yang kira-kira kalian sematkan dan akan kalian sangat sadari atau mungkin sayangi, punya ikatan emosional yang luar biasa. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan tadi, nama kita sendiri itu adalah nama yang sangat memiliki relevansi personal. Sehingga ketika pada konteks cocktail party phenomenon, atau istilahnya ketika kalian sedang melakukan pesta, meskipun keadaannya sangat bising, saat ada seseorang mengucapkan nama, dalam hal ini misalnya saudari Monik, Monik, kamu meskipun sedang tidak fokus, kamu bisa segera merespon. Karena itu nama kamu sendiri. Apakah nama orang lain mungkin akan memiliki fenomena yang sama? Kontekstual. Apakah mungkin itu nama orang yang Monik sayangi? Atau orang yang Monik kenal? Sangat kenal? Mungkin teman? Atau mungkin temannya sedang ada juga di lingkungan yang sama dengan Monik? Itu akan semakin memperkuat fenomena ini bisa terjadi. Di sini akan ada kuis. Dalam bentuk QR code, teman-teman dipersilahkan untuk membuka HP-nya dan melakukan scanning kepada kode QR ini. Oke, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman sekalian karena telah mengikuti review soal dari kami tadi, dan kami sangat senang, dan harusnya teman-teman juga sangat senang karena ternyata hasilnya sangat memuaskan. Jadi, thank you. Demikianlah penyampaian materi di kelas pada hari ini. Kami sangat mengharapkan teman-teman dapat menerima nilai-nilai positif yang kami sampaikan. Sebelum menutup kelas, karena tadi kita telah membuka dengan doa, tentunya penutup juga akan lebih baik dengan doa. Karena itu, saya harapkan saudara Dava untuk bisa memimpin penutupan doa. Bisa ke depan. Oke. Teman-teman harap tenang. Baik teman-teman, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan sampai jumpa kembali. Selamat sore.